Ya. Oke, selamat siang semuanya. Di hari Kamis nih, tanggal 18 Juni, kita akan segera memulai perkuliahan online ya di pertemuan ke-13 ya. Untuk mata kuliah statistika dasar ya. Semuanya. Jadi tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan ke-13 pada hari ini. Jadi untuk hari ini saya memulai perkuliahan sebentar, saya betulkan terlebih dahulu ya. Untuk hari ini saya memulai perkuliahan sedikit siang nih ya, karena tadi bergantian dengan dosen yang lain. Jadi saya harapkan supaya Anda bisa bergabung di kelas ini ya dengan lebih cepat supaya kita bisa mulai untuk perkuliahan pada siang hari ini. Di sini kelasnya Mas Iksan ya sama Mas Risa Rifai. Di sini saya cek untuk absensinya di Siakat ya, belum ada yang bergabung. Ya, yang baru saja bergabung Mas Suyadi, Mas Randy. Ya, selamat siang Mas Suyadi dan Mas Randy. Selamat bergabung. Oke, ada lagi yang lain yang baru bergabung. Jadi seperti biasa ya, saya waktu 3 menit untuk kalian absen di Siakat. Jadi nanti setelah 3 menit segera akan saya mulai perkuliahan pada siang hari ini. Oke, selamat siang juga Mas Randy. Gimana kabar nih? Sehat-sehat saja? Selama masa new normal nih ya. Mas Suyadi, gimana kabarnya Mas Suyadi? Jadi kalau hari ini sudah pertemuan ke-13 ya, berarti kita untuk sampai ke UAS ya, 3 kali pertemuan lagi. Jadi saya harapkan di sisa 3 pertemuan ini kita bisa sama-sama bekerja sama ya, untuk hadir tepat waktu ya, untuk mengikuti perkuliahan ya yang sisa 3 kali ini ya. Kemudian jangan lupa nanti untuk UASnya juga Anda bisa mengerjakan ya dengan sebaik-baiknya ya. Alhamdulillah ya kalau dalam kondisi sehat ya. Sekarang zamannya sudah ganti ya, sudah tidak lockdown lagi tapi sudah new normal ya. Jadi berarti justru makin waspada nih kalau sudah mulai sistem new normal seperti ini ya. Oke, si kepala suku juga sudah hadir ya Mas Iksan. Selamat siang Mas Iksan, selamat bergabung. Ya,
Supaya tidak lebih siang lagi, ya segera saya mulai perkuliahan pada siang hari ini. Jadi tema perkuliahan pada siang hari ini adalah ukuran penyebaran data. Ya, jadi lagi-lagi kita masuk ke hitungan ya, mau tidak mau, karena mata kuliahnya juga adalah statistika dasar. Ya, jadi mau tidak mau kita berhubungan dengan angka dan hitung-hitungan. Nah, kalau di materi yang kemarin kita bahas pemusatan data, ada nilai min, median, dan modus. Kalau di penyebaran data, itu nanti kita ketemu yang namanya simpangan dan kawan-kawan. Ya, jadi ada yang menghitung range atau jangkauan, kemudian simpangan rata-rata, simpangan baku, angka baku, koefisien variasi, dan lain sebagainya. Nah, seperti biasa, saya akan langsung masuk ke contoh soal ya, karena di sini kita dengan sistem online, jadi supaya langsung masuk ke pokok materinya. Oke, siapa saja yang baru bergabung, ada Mas Risa Rifai ya, segondok ya. Oke ya, baru 4 orang ya, sama seperti yang di kolom live chat ya. Selamat siang Mas Risa Rifai. Nah, jadi di contoh pertama ya, kita akan bahas simpangan rata. Jadi di sini ada contoh untuk data tunggal maupun contoh untuk data berkelompok. Ya, saya awali saja dari yang ini. Ya. Jadi di sini contoh soalnya untuk simpangan rata-rata ini data tunggal ya. Kenapa data tunggal? Karena di sini tidak ada kelas yang dipakai. Ya, jadi masih data tunggal saja. Jadi di sini soalnya adalah nama toko dan jumlah penjualan. Anda disuruh untuk mencari simpangan rata-rata dari data tersebut. Jadi di sini ada 7 toko, kemudian ada data jumlah penjualan dengan total penjualan 875.000. Nah, selanjutnya untuk menghitung pertama kali yang kita lakukan adalah mencari rata-rata penjualan. Jadi step pertamanya saya tebalkan dengan warna merah ya, supaya kalian tidak bingung step pertamanya itu apa. Jadi langkah pertama adalah mencari rata-rata penjualan. Nah, rata penjualan itu didapat dari total penjualannya 875.000 dibagi 7. 7 itu adalah banyaknya data. Jadi di situ ada 7. Hasilnya adalah 125.000. Jadi itu adalah langkah pertama untuk kita menghitung simpangan rata-rata. Nah, kalau sudah, kita cari kolom yang ini, kolom ketiga ya, kolom simpangan. Nah, kolom simpangan cara mencarinya adalah seperti kemarin ya, ketika kita rata-rata ya, dengan sistem rata-rata sementara, kita menyelisihkan rata-rata penjualan dengan jumlah penjualan masing-masing toko. Jadi seperti ini, 125 dikurangi 125 hasilnya adalah 0. 175 dikurangi 125 hasilnya 50. 120 dikurangi 125 hasilnya minus 5, dan seterusnya sama. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah menghitung yang namanya absolut. Nah,
Jadi harga absolut, yang namanya nilai absolut itu adalah semua nilai yang bertanda minus, tanda minus dianggap positif. Nah, jadi di sini minus 5, minus 45, dan minus 50 itu semuanya jadi positif. Ya, jadi bedanya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita total hasilnya adalah 200. Nah, di langkah yang terakhir kita menghitung simpangan rata-rata. Caranya adalah 1/7, 7 itu banyaknya data, dikali 200 hasilnya adalah 28,57. Ya, jadi di sini maksudnya simpangan 28,57 adalah selisih antara rata-rata dan data jumlah penjualan secara real itu simpangannya adalah 28,57. Ya, simpangan itu maksudnya berarti simpangan data ya. Jadi itu nyimpang ya dari yang real dengan rata-rata penjualannya itu berkisar 28,57. Ya, itu untuk data tunggal. Jadi cara pertama mencari rata-rata, cara kedua simpangannya, ya. Kemudian cara ketiga adalah mencari harga absolutnya, yang terakhir baru simpangan rata-ratanya. Ya. Selanjutnya, kalau untuk data berkelompok seperti apa? Ya, untuk data berkelompok, jadi di sini soalnya adalah persediaan beras, kemudian XI ini adalah nilai tengah, FR ini adalah frekuensi. Ya, totalnya adalah 50. Nah, sama seperti tadi, langkah pertama kita mencari yang namanya rata-rata. Ya. Jadi di sini rata-ratanya adalah ya 5735 dibagi 50 hasilnya adalah 114,7. Nah, kalau yang ini dapatnya dari kita mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi 94,5 kali 2 dan seterusnya sama. Kalau sudah ketemu yang namanya nilai rata-rata, nah kita cari simpangannya. Nah, mencari simpangannya adalah, saya bold dulu. Jadi langkah selanjutnya adalah ini. Jadi ini tadi sudah. Nah, 20,2 ini dapatnya dari 945 diselisihkan dengan 114,7. Harusnya kan minus, tapi kita ingat tadi bahwa untuk simpangan angkanya itu adalah angka absolut, jadi tidak mengenal yang nilai minus. Makanya di sini dicatatnya langsung 20,2. Kemudian selanjutnya 104,5 dikurangi 114,7 hasilnya adalah 10,2. Dan seterusnya ke bawah sama. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kolom yang di sini. Kita mengalihkan 22 ini dengan frekuensi, hasilnya 40,4. 10,2 kita kalikan frekuensi, hasilnya 204. Kita total, kita jumlah, hasilnya adalah 49. Nah, selanjutnya simpangan rata-ratanya berarti tinggal seperti tadi 494 dibagi 5 hasilnya adalah 9,88. Ya, jadi untuk simpangan rata-rata data tunggal sama data berkelompok kurang lebihnya caranya sama ya, menggunakan
absolut, menghitung rata-ratanya terlebih dahulu, kemudian menghitung simpangannya. Nah, cuma di sini bedanya, kalau yang di data berkelompok kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Jadi simbolnya adalah XE. Oke. Sampai di sini saya cek dulu absensinya. Ya. Oke, baru 4 orang yang hadir di ini nih. Ya. Jadi saya lanjutkan lagi untuk yang simpangan baku dan ragam. Sebentar, saya cek siakatnya. Ya. Bentar, sepertinya untuk yang kelas satunya saya cek terlebih dahulu. Oke, ini sudah betul. Oke. Itu yang satunya yang belum saya berikan linknya. Ya, oke, sudah beres. Saya lanjutkan ya. Untuk simpangan baku dan ragam atau variansi. Jadi sama seperti tadi, akan belajar cara menghitung untuk data tunggal dan data berkelompok. Jadi prinsipnya gini, untuk simpangan baku dan simpangan rata-rata, caranya itu hampir sama. Nah, cuman kalau di simpangan baku, tadi kolom simpangannya itu nilainya dikuadratkan terlebih dahulu, baru digunakan untuk menghitung. Nah, nanti setelah dikuadratkan, ya baru diakar ya supaya ketemu nilainya. Jadi bedanya hanya di kuadratnya kemudian diakar. Nah, kita lihat contohnya 1%. Nah. Oke. Di sini saya ambil contoh yang data berkelompok ya. Nah, tentukan data tunggal dulu. Tentukan baku dari data 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Karena di sini saya menggunakan OBS, saya perkecil dulu untuk tampilnya. Jadi tentukan simpangan baku dari data 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, jadi di sini yang pertama kita cari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya adalah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dibagi 5. Hasilnya adalah 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. Kemudian simpangan bakunya, ya, kita kan mencari selisihnya, sama seperti tadi, selisih nilai dengan rata-ratanya. 3 dikurangi 5,
4 dikurangi 5, 5 dikurangi 5, 6 dikurangi 5, 7 dikurangi 5. Nah, bedanya dengan yang tadi simpangan rata-rata, di sini dikuadratkan masing-masing. Ya, terlebih dahulu. Jadi hasilnya minus 2 pangkat 2, minus 1 pangkat 2, 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, dibagi 5. Berarti ditambah 1, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 4, hasilnya adalah 10, dibagi 5 adalah akar 2. Itu untuk yang data tunggal. Untuk yang data berkelompok, ya, jadi soalnya seperti ini. Sudah ada nilainya, sudah ada frekuensinya, sudah ada tengahnya. Seperti biasa, kita kalikan nilai tengah dengan frekuensi sehingga ketemu totalnya 3675. Nah, berarti cari rata-ratanya ya 3675 dibagi 50. Ya, sini saya mencatatnya cara singkatnya saja. 3675 dibagi 50. Jadi hasilnya itu adalah 75,5. Nah, kemudian di sini kolom yang keempat, rata-rata tadi 75,5 dikurangi 54,5 di pangkat 2, hasilnya adalah 361. 75,5 dikurangi 64,5 yaitu 9, hasilnya di pangkat 2 81, dan seterusnya sama. Kemudian di kolom ini kita tinggal mengalihkan 361 dikali frekuensinya 8, hasilnya adalah 2888. 81 dikali 10 hasilnya adalah 810. Kita jumlah hasilnya adalah 7250. Berarti di sini simpangan bakunya adalah 7250 dibagi 50 nya akar 145. Nah, kalau ditanya ragamnya berapa, berarti kalau ragam itu hasilnya tidak usah diakar. Jadi kalau simpangannya akar 145, berarti ragam atau variansinya adalah 145. Ya, jadi hasilnya sama, cuma yang satu diakar, yang satu tidak. Oke, saya balikkan ke tampilan awal. Lanjutkan ke angka baku. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan ke angka baku, saya cek terlebih dahulu apakah ada pertanyaan. Nggak kelihatan. Yang slide keberapa? Coba saya ulangi nih. Yang siapa? Mas Riyadi sama Mas Risa Rifai yang nggak kelihatan. Ya, apakah yang tadi yang simpangan baku? Atau yang mana? Ke-9. Oh, simpangan baku. Oke,
Saya ulangi ya. Ya, soalnya yang ini kalau pakai OBS, kalau saya besarkan PowerPoint-nya, ini tampilannya yang di layarnya itu justru yang kecil. Ya, serba salah saya. Coba saya bikin gini aja. Soalnya yang kemarin itu nih. Bentar. Coba saya betulkan dulu. Oh, suaranya mantul lagi. Kenapa ya? Tes. Tes. Tes suara dulu ya. Apakah suaranya masih mantul? Mas Suyadi, apakah suaranya masih mantul alias tidak jelas? Di OBS-nya koneksinya bagus juga. Oke. Ini sudah saya mute juga nih. Coba saya betulkan lagi. Tes. Masih kurang jelas? Masih mantul lagi? Halo. Tes. Ting dong. Ya. Biar kelihatan nih. Ya. Kalau gini tampilannya jauh lebih mantap. Ya. Jadi sudah saya besarkan tampilannya. Ya. Jadi saya pakai screenshot aja supaya tampilannya lebih jelas ya. Jadi saya ulangi untuk data tunggal. Tentukan simpangan baku dari data 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi yang pertama kita cari rata-ratanya ya. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7
hasilnya adalah 25, dibagi 5, hasilnya adalah 5. Oke, tampilan screenshotnya sudah tampak atau belum ya? Jadi kalau belum kelihatan, saya kirimkan lewat grup WA. Oke, sudah berganti? Oke, sudah. Ya. Berarti kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah ketemu rata-ratanya 5, kita selisihkan rata-rata ya dengan nilainya. 3 dikurangi 5, 4 dikurangi 5, 5 dikurangi 5, 6 dikurangi 5, 7 dikurangi 5. Ya, jangan lupa bedanya dengan yang simpangan rata-rata. Untuk simpangan baku nilainya adalah didapatkan semua atau di pangkat 2. Berarti minus 2 pangkat 2, minus 1 pangkat 2, 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2. 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4. Ya. Kemudian dijumlah hasilnya adalah 10, dibagi 5 hasilnya adalah akar 2. Nah, kalau simpangan bakunya akar 2, berarti kalau ragam atau variannya adalah 2. Jadi bedanya kalau ragam atau varian itu tidak perlu diakar. Ya, jadi angka 2 saja. Ini untuk yang data tunggal. Nah, selanjutnya untuk data berkelompok, saya ganti lagi tampilannya. Oke. Ya, sedikit rempong nih ya, kalau menggunakan OBS-nya tampilannya gonta-ganti ya. Oke, nih. Nah, untuk yang data berkelompok, ya. Jadi untuk yang data berkelompok di sini soalnya itu adalah nilai dan frekuensi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari nilai tengah atau XI. XI itu adalah nilai tengah. 50 ditambah 59 dibagi 2, 54,5. 60 tambah 69 dibagi 2, 6,5, dan seterusnya sama. Nah, kalau sudah, kita kalikan nilai tengah dengan frekuensi. 8 dikali 5, 4,5, 10 dikali 4,5, dan seterusnya sama. Kemudian kita jumlahkan adalah 3675. Nah, di tampilan ini saya persingkat ya. Jadi sebenarnya rata-ratanya adalah 3675 dibagi 50, hasilnya adalah 7,5, maaf. Ya, jadi saya tulis di kolom live chat ya. Rata-ratanya 3675 dibagi 50, hasilnya adalah 75,5. Nah, kemudian kita selisihkan satu per satu. 75,5 kurangi 54,5 pangkat 2 hasilnya 361 ya. 75,5 dikurangi 64,5 hasilnya adalah 9, di pangkat 2 81.
75,5 dikurangi 74,5 hasilnya adalah 1 dipangkat 2 tetap 1. Nah, kemudian setelah itu ya 361 dikali frekuensinya 8 hasilnya adalah 2888. 81 dikali 10 hasilnya 810. Kemudian selanjutnya sama sehingga kita total 725. Nah, kalau sudah simpangan bakunya berarti 7250 dibagi 50 akar 145. Nah, kalau ditanya ragamnya berarti ragamnya adalah 145. Ya, jadi tanpa diakar lagi. Oke, itu untuk yang simpangan baku. Jadi simpangan baku sama simpangan rata sudah oke. Jadi nanti saya ingatkan ya, kalau misalnya ada yang nggak jelas, monggo silahkan bertanya. Ya, kalau nggak bertanya sekarang, bertanya nanti di grup juga boleh. Ya, saya akan jawab. Oke, lanjut ke angka baku. Ya, jadi tampilannya saya ganti lagi. Untuk angka baku. Jadi di sini saya ambil contoh ya. Ada nilai data 70, nilai rata-ratanya 50, simpangan bakunya 15. Ya, jadi angka baku untuk data tunggal. Berarti di sini ya, caranya adalah 70 dikurangi 50, 20 dibagi 15 hasilnya adalah 1,33. Ini untuk angka baku. Kemudian untuk koefisien variasi ya, ini saya ambil simpangan baku yang kemarin ya, yang tadi, maaf, yang di sini. Ya, yang hasilnya 12,042. Nah, ketika kita mencari koefisien variasinya, caranya adalah tadi kan sudah tahu rata-rata, sudah tahu standar deviasinya. Berarti di sini standar deviasi atau simpangan baku dibagi rata-rata di 100%. Jadi koefisien variasinya adalah 16,38. Ya. Oke. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Ya, jadi untuk yang kuartil ini akan saya bahas minggu depan ya, supaya Anda tidak terlalu pusing. Jadi untuk yang hari ini saya cuma membahas yang simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam ya, angka baku dan koefisien variasi. Berarti sampai di slide yang ke-11. Apakah ada pertanyaan? Ya, jadi saya berikan 2 menit bagi Anda untuk bertanya. Nah, jadi sebelum saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya, karena ini yang datang juga 4 orang saja ini di kelas ini. Mas Risa Rifai, Mas Iksan, Mas Randy ya, dan Mas Suyadi ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Maaf kalau ada kendala teknis maupun kekurangan dalam penjelasan saya. See you next week di pertemuan ke-14 ya, di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum.